tolong dicek terutama mungkin ketua kelas yang biasa kontak dengan saya, ya, seperti itu. Oke, nah itu, ini kuliah pertama kuliah pertama lagi setelah UTS ya. Nah, mungkin sebelum saya melanjutkan, materi UTS-nya, materi kuliahnya, mungkin saya akan bahas sekilas, tentang UTS Anda, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang UTS-nya? Nggak ada? Oke, saya review saja, soalnya seperti apa. Soalnya itu kalau Anda ingat, soalnya itu terdiri dari, eee, 3 bagian, yaitu kelompok soal A, kelompok soal nah di mana masing-masing kelompok mempunyai, ini sendiri-sendiri, apa namanya, penyelesaian punya harus dibuka dulu. Nah, ini adalah soal Anda, bisa dilihat? Terlihat? Bisa, Bu. Ya, oke. Ya. Nah, ini adalah soal Anda, di mana soalnya seperti yang tadi saya katakan ada 3 kelompok soal, di mana masing-masing soal punya, waktu masing-masing kelompok punya waktu yang berbeda-beda. Kalau kelompok A 90 menit, kelompok B sekitar, 30 menit kalau nggak salah ya, 30 menit, kemudian kelompok C-nya 60 menit. Nah, kalau Anda lihat dari soal kelompok A, B, dan C, sebetulnya kelompok C itu adalah soal tentang termodinamika. Kenapa saya ulang lagi, karena waktu UTS kemarin waktu kuis kan ada yang beberapa yang benar ya, sedangkan yang lainnya tidak, apa namanya, belum baik gitu, jadi saya ulang untuk termodinamikanya. Nah, mungkin saya akan, mulai dulu di kelompok A ya. Nah, untuk kelompok A, ini saya juga sudah lihat pengerjaan beberapa teman Anda ya, gitu ya, memang belum belum semuanya saya periksa. Nah, untuk kelompok A ini sebetulnya ini adalah soal kinetika reaksinya yang A ini nomor satunya irreversible. Nah, di sini Anda sebetulnya hanya diminta untuk menentukan untuk soal A-nya yaitu menghitung, waktu paruh. Nah, kemudian, untuk menghitung waktu paruh, kemudian, Anda perlu data reaksi ini orde berapa. Karena apa? Karena rumus waktu paruh untuk setiap orde itu kan berbeda. Misalnya orde 1 yaitu sama dengan T setengah itu sama dengan 0,693 per K. Kemudian orde 0 itu T setengahnya itu adalah, CA0 per 2K. Kemudian orde 2 beda-beda. Jadi artinya dari data set soal yang ada ini Anda harus tahu, orde reaksinya dan konstanta kecepatan reaksinya berapa, ya. Nah, atau lebih tepatnya semua orde reaksinya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda lihat dari data ini ada, pengamatan CA dari waktu ke waktu ya, dengan konsentrasi awal A-nya yang berbeda-beda. Ini ada 0,5, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3, dan 1,5. Itu adalah konsentrasi awalnya. Nah, Anda ingat ada hubungan antara waktu paruh dengan konsentrasi awal reaktan. Nah, itu ada hubungannya itu. Nah, nanti Anda tinggal coba,
kalau Anda sudah tahu order reaksinya, itu Anda akan mudah untuk menghitung waktu paruhnya. Nah, yang penting di sini adalah order reaksi dan konstanta kecepatan reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal reaktannya. Jadi berapapun konsentrasi awal reaktan, eh, dia tidak akan mempengaruhi harga order reaksi dan konstanta kecepatan reaksi. Nah, oleh karena itu saran saya adalah Anda ambil saja salah satu set data ini untuk menghitung order reaksi dan konstanta kecepatan reaksinya. Anda bisa ambil yang 0,5, konsentrasi awal 0,5 atau yang 1,3, terserah. Nanti Anda akan dapat order reaksinya berapa. Nah, jadi nggak perlu Anda coba satu-satu. Nah, jadi misalnya Anda ambil yang order reaksinya yang konsentrasi awal reaktannya yang 0,5. Nah, dari sini Anda dengan menggunakan metode integrasi Anda lakukan perhitungan atau Anda tebak kemudian Anda lakukan perhitungan, kemudian di situ nanti Anda dapat order reaksinya berapa. Kalau misalnya dari konsentrasi awal reaktan Anda sudah tahu order reaksinya adalah banyak banget yang telat. Order reaksinya adalah 2, maka semua data yang lain itu adalah order reaksinya 2. Atau kalau 1, maka semuanya itu adalah order reaksinya 1. Nah, kalau tidak salah untuk soal ini, ketika Anda cari order reaksinya ini adalah order 2. Ya. Nah, kemudian Anda ingat bahwa untuk reaksi order 2, itu hubungan waktu paruh dengan konsentrasi awalnya itu adalah T setengah sama dengan 1 per K2 KCA0. Kalau Anda lihat di sini, ya, ini saya stop sharing dulu, saya ambil yang ininya. Nah, kalau Anda lihat di sini di yang bukan yang ini saja. Ya, kalau kita lihat mana ya? Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk reaksi irreversible order 0, 1, dan 2 itu kan ada waktu paruhnya. Kalau Anda lihat order 0 tuh hubungan waktu paruh dengan konsentrasi awalnya seperti ini. Ya. Nah, ini T setengah CA0 per 2K. Nah, kemudian order 1 yaitu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal reaktan, jadi T setengah 0,693 per K. Nah, untuk order 2-nya itu adalah T setengah 1 per KCA0. Nah, dengan Anda menebak bahwa dari hasil tebakan Anda itu misalnya benar order 2, maka nanti Anda untuk setiap harga CA0 Anda dapat menghitung harga T setengahnya dengan harga K yang sama. Ya, jadi harga K-nya kalau Anda lihat ya kurva ini yaitu berapapun konsentrasi awal reaktannya maka slope-nya itu akan tetap. Berarti harga K-nya sama. Sehingga nanti Anda untuk soal yang nomor satunya ya 1A-nya Anda setelah menebak ini setelah Anda menebak ininya ordernya Anda bisa langsung menghitung harga T setengahnya.
untuk setiap harga konsentrasi awal reaktannya. Oke, jadi Anda ambil saja misalnya 0,05 ya. Misalnya 0,05 Anda ambil di 0,5. Anda cari order reaksinya berapa, K-nya berapa, kemudian nanti dari sini Anda pakai misalnya dapat order 2, maka nanti Anda menghitung T setengahnya, itu T setengah sama dengan 1/K dikali dengan 1/CA0 ya. Sehingga nanti Anda dapat harga T setengah untuk dari setiap konsentrasi awal. Nah, kemudian untuk soal yang ini sebenarnya bukan 2A, ini 1A. Ini adalah erat kaitannya dengan soal 1A-nya. Nah, Anda kan dari soal 1A udah menebak ordernya berapa, K-nya berapa. Ya tinggal Anda jawab saja di soal 1B-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, itu cara yang paling mudah menurut saya. Nah, sebetulnya ada juga cara yang lain. Ada juga cara yang lain yaitu adalah misalnya Anda lihat di sini. Ini konsentrasi awalnya 0,5, 0,43 ya, 0,5. Nah, kemudian kan definisi dari waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktannya terkonversi 50%. Maka di sini kalau Anda lihat kalau ini 0,5 berarti jatuhnya di 0,25 yaitu di antara ini. Nah, Anda bisa gambarkan juga kurva CA kurva CA terhadap T atau T terhadap CA, kemudian nanti dicari kalau CA-nya 0,25 maka T-nya berapa, itu adalah waktu paruhnya. Sehingga Anda bisa menggambarkan ada 6 kurva. Nah, tapi kan agak kurang praktis. Jadi cara yang mudah yaitu Anda tebak saja kayak yang tadi saya bilang. Kalau Anda sudah dapat tebak itu order 2, maka seluruh set data yang lainnya untuk yang 0,7, 0,9, 1,3 atau 1,5 itu adalah ordernya order 2 dengan harga K-nya misalnya 0,035. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Ya. Tadi kan rumus paruh waktu kalau misalnya ordernya 2, itu Ya. 1/K kali CA0. Iya. Nah, K-nya itu K rata-rata atau gimana, Bu? K rata-rata kan dari awalnya Anda sudah dapat harga K-nya yang dari Anda itu kan rata-rata aja Anda ambil kan K-nya cuma 1 nantinya. Jadi K rata-rata ya, Bu? Iya, K rata-rata. Oke, makasih, Bu. Iya. Jadi kalau dilihat di sini ini ada ininya, saya Excel-nya tapi ini yang mana itu? Nah, ini jawabannya. Nah, ini kan dia reaksinya order 2 ya. Harga K-nya itu sekitar 0,035 ya. Nah, kemudian di sini nanti yang Anda hitung adalah waktu paruhnya sehingga nanti Anda dapat waktu paruh dengan berbagai macam konsentrasi. Ya, seperti itu. Contohnya jawabannya seperti ini. Ini CA0-nya berapa, ini berapa, ini kebetulan tapi datanya agak berbeda ya. Tapi punya Anda kan 0,5, 0,7 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, jadi harga K-nya kalau dihitung nih, ini punya Anda datanya 0,5, 0,7, 0,9, 1,1 dan 1,5. Nah, Anda hitung K-nya berapa? Nah, ini harga K-nya adalah ini 0,035. Nah, misalnya Anda dapat ini, nah ini nanti Anda masukkan lagi ke persamaan yang tadi sehingga Anda dapat harga T setengahnya. Ya, seperti itu. Nah, dengan catatan nih saya buktikan bahwa K untuk setiap konsentrasi awal reaktannya sama, yaitu sekitar 0,035. Ini pembulatan sebenarnya kalau dihitungan hasil perhitungan. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah,
beberapa dari Anda ada yang mengerjakan itu tapi tidak tuntas. Nah, jadi hanya berhenti di mencari ordernya, terus tapi waktu paruhnya nggak dicari gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya nomor 1A dan 1B itu terkait. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan 1A, 1B-nya harusnya sudah ada jawabannya, yaitu tadi ordernya order 2, harga K-nya sekitar 0,035 ya, dengan satuan liter per mol per second. Ini apa dalam apa? Detik ya per second. Oke, ada pertanyaan lagi untuk nomor 1? Ya. Iya, trial and error. Mau pakai yang mana? Mau data pakai 0, yang data set pertama, ini data set kedua gitu, terserah mau pakai yang mana. Iya. Atau ada juga kan yang saya ajarkan pakai yang langsung menentukan order N, mau pakai itu juga boleh. Tapi kalau yang paling gampang ya tebak-tebakan 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada itu nomor 1 ya. Untuk yang nomor 2 ini adalah reaksinya fasa cair antara trimetilamin dan normal propil bromida dipelajari oleh ini Winker dan Hinshelwood pada kondisi seperti ini. Nah, ada 2 usulan percobaan. Yang pertama, reaksinya berorder 1 terhadap masing-masing reaktan. Yang kedua adalah reaksi berorder 1 terhadap reaktan trimetilaminnya. Jadi kalau Anda lihat punya reaksinya trimetilamin ya dan normal propil bromid, kemudian reaksinya seperti ini Anda bisa lihat ini adalah reaksi A plus B menjadi C. Ini kan ion positif, ion negatif. Nah, berarti ini adalah reaksi bimolekuler. Nah, tapi dilihat lagi. Ini ini reaksi bimolekuler, tapi di sini ada perkataan reaksi berorder 1 terhadap A, berorder 1 terhadap B. Nah, berarti nanti minus RA-nya adalah minus RA sama dengan minus DCA per DT sama dengan K kali CA kali CB. Nah, kalau Anda masih ingat, kalau Anda punya rumus seperti itu, ya, kalau Anda punya rumus seperti itu, nanti Anda tinggal ini kelihatan nggak yang ini? Anda tinggal lihat yang mana ininya ya. Jadi sekarang reaksinya bimolekuler. Nah, kalau yang bimolekuler itu adalah yang ini. Nah, bimolekuler itu ini kelihatan nggak yang ini slide-nya? Saya udah ganti slide. Yang A plus B menjadi P ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, jadi ini ya. Jadi reaksinya ini, nah kebetulan soalnya dikatakan minus RA sama KCA kali CB, berorder 1 terhadap A, berorder 1 terhadap B, maka dapat yang ini. Nah, kalau Anda lihat lagi dari soalnya dikatakan, apa tadi dari soalnya? Soalnya mana tadi? Dari soalnya bahwa konsentrasi awalnya itu adalah 1 molal. Ya. Nah, ya dianggap saja nanti sebenarnya harus bisa dikonversi ke molar, tapi dianggap saja berarti di sini konsentrasi awal kedua reaktannya sama. Berarti kalau Anda tadi kembali lagi ke ini Anda, ke chapter ininya ya. Di sini berarti reaksinya kan berorder reaksinya koefisien stoikiometrnya 1 sama 1 ya kalau Anda lihat tadi di sini. Karena ini soalnya mana sih? Nah, soalnya itu kan ini koefisien stoikiometrinya 1, 1. Nah, berarti
kasusnya adalah CA0 per CB0-nya sama dengan keperbandingan koefisien stoikiometrinya. Sehingga nanti Anda bisa memilih pakai rumus yang mana gitu ya. Misalnya Anda di sini kan kalau rumusnya ini apakah CA0 per CB0-nya sesuai dengan perbandingan koefisien stoikiometri, atau yang satu lagi apakah perbandingan konsentrasi awalnya tidak sebanding dengan koefisien stoikiometri. Nah, kebetulan reaksi Anda itu CA0 per CB0-nya 1, yaitu sebanding dengan koefisien stoikiometrinya. Sehingga nanti Anda tinggal pilih yang ini rumusnya, yaitu K kali CA kali CB. Nah, kemudian CB-nya yang diganti karena pada keadaan awal perbandingan koefisien perbandingan konsentrasi awalnya sesuai dengan koefisien stoikiometrinya, maka nanti pada saat T sama dengan T, CB-nya itu adalah B per A CA, di mana B per A-nya 1. Jadi CB itu akan sama dengan CA. Sehingga ini nanti menjadi persamaannya yang ini, minus RA sama K CA kuadrat. Ya. Nah, kalau K sama dengan CA kuadrat, hasilnya nanti adalah persamaannya 1 per CA sama dengan 1 per CA0 ditambah KT. Ya, atau 1 per CA minus 1 per CA0 sama dengan K kali T. Nah, itu adalah untuk soalnya usulan yang pertama, di mana berorder 1 terhadap A, berorder 1 terhadap B. Nah, usulan yang kedua hanya berorder 1 terhadap trimetil aminnya, berarti terhadap konsentrasi A. Berarti di sini adalah hampir sama dengan reaksi unimolekuler order 1. Karena CB-nya pangkat 0. Ya, berarti di sini nanti penyelesaiannya adalah yang unimolekuler order 1. Yang ini. Nah, ini order 1. Nah, penyelesaiannya ini ln CA0 per CA sama dengan K kali T. Ya. Nah, jadi ada itu. Nah, kemudian dalam soal ini kemudian ditanyakan dari kedua usulan itu mana yang sesuai dengan data percobaannya. Nah, data percobaannya adalah konversi reaktannya, yaitu yang ini. Ya, berarti ini adalah CA0 minus CA per CA0-nya adalah ini. Nah, jadi Anda fitkan dari dua data ini yang cocok yang mana? Dari dua usulan ini yang cocok yang ya. Nah, yang adalah Anda hitung CA-nya. Kan itu kan masih dalam ya. Dalam datanya. Nah, kemudian konversi adalah CA-nya dihitung kan konversi itu CA0 minus CA sama CA0 kali 1 minus XA. Ya. 1 minus XA. Nah, kayak begini. Pertama, 2 dibagi dengan T. Ya, 1 per CA minus 1 per CA0 dibagi dengan T. Ya, itu adalah K-nya. Nah, di sini konsentrasi awal reaktannya berapa? Nah, konsentrasi awal reaktannya tadi adalah 1. Ya. Anda sini. Nolnya tahu, 1 per CA tahu. Di nah, ini usulan pertama. Ya oke. Nah, Anda jangan percaya usulan kedua. Usulan kedua itu adalah ln CA0 per CA kali T karena dia order 0, order 1. Nah, kemudian berarti K-nya adalah ln CA0 per CA dibagi dengan T. Nah, hasilnya ini cenderung menjadi turun. Untuk dua, jawaban adalah
reaksi usulan pertama, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang muncul reaksinya berorder 1 terhadap masing-masing reaktan A-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nomor 2, ada beberapa yang saya lihat itu adalah juga tidak diselesaikan. Jadi hanya akan kita lihat Anda mau ubah ke molar bagaimana juga bisa. Nah, kemudian reaksinya ada. Nah, tapi Anda hanya cuma berhenti nulis minus RA sama K kali CA kali CB. Udah saja, terus tidak diselesaikan. Nah, padahal ini tidak terlalu susah, tinggal menentukan mana yang cocok persamaan ini dengan data soal yang ada. Itu soal nomor 2. Ada pertanyaan? Ya. Nah, mungkin saya tidak akan memberi jawabannya secara detail, tapi Anda sudah bilang kira-kira feeling Anda tuh selesainya di mana, yaitu adalah nilai Anda. Ya, seperti itu. Nah, itu nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3 itu ini bimolekuler berorder 1 terhadap A dan berorder 1 terhadap B, tetapi perbandingan konsentrasi awal reaktannya tidak sama dengan perbandingan koefisiennya. Nanti Anda harus mengerjakannya yang bimolekuler ya, di mana CA0 per CB0-nya tidak sama dengan A per B, A kecil, B kecil. Yang mana ya? Yang ini. Ini yang sama, nah Anda yang ini. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah Anda diminta menentukan kecepatan reaksinya. Ya sudah, tadi kan sudah jelas bahwa yang dipakai adalah yang ini. Nah, rumusnya adalah yang ini, tinggal menghitung harga K itu ln CB dikurangi ln per CB, kemudian dibagi ini semua. Ya, maka itu dapatlah harga K-nya. Ya, K-nya banyak, kemudian nanti Anda rata-ratakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau bingung? Ya, Anda cukup pakai persamaan yang ini. Hanya itu dikit. Oke, soal nomor 3-nya. Nah, mestinya Anda bertanya kepada saya, CB-nya gimana? Soalnya itu hanya ada CA, CB-nya bagaimana? Kira-kira ada yang bisa menjawab CB-nya gimana? Kan rumusnya ln CA per CB. Jawab. Karena ini terus nomor 3 ini kerjakan nih, karena mungkin belum mencari CB-nya. Ibu, saya mau jawab. Ya. Ya, Bu. Ya, itu CB konsentrasi awal yang A dikurangi konsentrasi A-nya, Bu. Dikurangi CA-nya. Ya, jadi dari stoikiometrinya. Menurut teman Anda tadi, saya Mida, siapa tadi kamu? Nida, Ya. Bu. Ya, menurut teman Anda bahwa dicarinya dari stoikiometri, yaitu CB itu adalah CB0 minus CA0 minus CA, gitu kan? Oke, ada lagi yang lain? Ya, nah benar dari teman Anda, jadi Anda harus cari dulu CB-nya dari sini, sehingga Anda masuk yang ini, kan Anda perlu CA B.
itu dicari. Nah, terus CA0 B0-nya, data CA0-nya itu ada di tabel. Ini CA0, ini CB0-nya. Makanya saya katakan 0 per CB0-nya tidak stoikiometrinya karena ini sedangkan CA0 per CB0-nya sama dengan 1. Ya, CA0-nya 10, CB0-nya 5. 10 per 5, 2 per 5. Ya, seperti itu. Sekitar, jadi beda ya. Oke, ada lagi itu untuk nomor 3. Waktunya hanya 30 menit, jadi ini memang hitungannya juga nggak banyak, hanya di sini lebih logikanya Anda mau ngitung apa gitu. Oke, nah untuk kelompok soal yang C itu adalah bonus sih untuk kelas B mah, karena ini soal udah pernah keluar. Ya, karena tapi yang mengerjakan hanya 5 orang, nah saya keluarkan lagi di sini. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya di sini kalau dulu mungkin yang ditanya komposisi pada keadaan setimbang. Nah, kalau sekarang yang sudah diketahui pada keadaan setimbang H2O yang terdisosiasi adalah 1,85%. Ya. Nah, ini data-datanya. Ya. Nah, di sini hati-hati umpannya 27 gram. Nah, Anda jadikan mol, berarti dibagi 18, jadi sekitar 1,5 mol. Nah, kalau itu sudah, nah ada poin di sini asumsi gas ideal. Nah, beberapa dari teman Anda menanyakan akan dipakai di mana. Nah, kalau Anda lihat lagi, Anda ingat lagi di kuliah yang sebelum ini, ya, di kuliah chapter 1-nya mana ya? Chapter 1. Di kuliah kesetimbangan. Chapter 2. Oh, belum dimunculkan ya. Jadi di chapter 1 itu ini kelihatan ya. Yang ini Anda punya di sini pakai rumus yang ini. Bukan yang mana ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti di sini Anda menghitung pertama kali adalah KY. Ya, pakai rumus yang ini yang Anda hitung pertama kali adalah KY. KY itu adalah Y Y O2 ya, rumusnya kan H2O ditambah H2 ditambah setengah O2. Berarti di sini KY-nya adalah YO2 pangkat setengah dikali dengan YH2 dibagi dengan YH2O. Ya, itu adalah KY-nya. Kemudian untuk mencari P-nya, KP-nya tinggal dikali dengan tekanan totalnya. Tekanan totalnya ada tadi, kemudian pangkat berapa tuh? Pangkat 1 plus 1 dikurang 1 plus setengah dikurangi 1, jadi pangkat setengah. Ya, seperti itu. Nah, masukkan ke sini, ya. Anda masukkan ke sini, nanti Anda dapat KP. Ya. Nah, Anda dapat KP di sini. Nah, karena gasnya adalah gas ideal, maka dikatakan KA itu KF per P-nya 1, berarti KA itu akan sama dengan KP. Ini banyak banget nih, siapa nih? Aryandani Nugraha. Ya, jadi di sini
kan ada gas ideal, berarti Ka itu akan sama dengan Kp. Jadi Kp yang Anda cari dari rumus yang ini, Anda akan dapat menghitung harga sama dengan harga Ka-nya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang pertama bagaimana bentuk persamaan umum entalpi. Yang kedua Ka. Nah, jadi kembali saya udah pernah bahas. Jadi di sini kalau kita lihat di sini rumus entalpi itu adalah sebagai fungsi T itu adalah delta H0 sama dengan delta H0 ini ditambah delta AT ditambah delta B per 2T kuadrat ditambah delta C per 3 T pangkat 3. Nah, delta A, delta B, dan delta C Anda bisa hitung dari sigma nu AI, sigma nu BI, dan seterusnya. Nah, yang Anda cari itu adalah di delta H0-nya. Nah, di delta H0 ini adalah konstanta integrasi. Nah, jadi Anda harus cari. Ada satu variabel yang tidak diketahui, berarti minimal Anda harus punya satu persamaan. Nah, kebetulan Anda punya data yang dari soalnya. Kalau Anda lihat, kalau Anda lihat soalnya kembali di sini, kelihatan yang ini soalnya. Nah, di sini diketahui delta H0 pada 25 derajat Celcius adalah 57.798. Nah, data ini dimasukkan ke persamaan yang ini ya. Nah, pada 25 derajat ada 57.000, sekian kalori ya. Kemudian nanti T-nya 298, Anda dapat delta H0. Nah, itu adalah persamaan yang pertama yang diminta. Nah, persamaan yang kedua diminta adalah yang di bawah ini. Kan tadi dari atas delta H0 sudah diketahui. Nah, kemudian yang belum itu adalah C. Nah, Anda lihat lagi di soal yang di atas, itu Anda punya harga Ka pada temperatur tertentu. Ya, di sini dikatakan bahwa mana ya ini? Ya, ini delta H0, Ka-nya ya pada 2000 derajat Celcius itu. Nah, berarti Anda harus mencari C dulu. Ya. Nah, C itu dari mana? Nah, tadi kan dari soal yang sebelumnya itu kan Anda menghitung Ka pada 2000 derajat Celcius yang pakai Ka sama dengan Kp. Nah, Ka itu dimasukkan ke sini sehingga nanti Anda bisa menghitung harga tetapan integrasinya yang lainnya, yaitu yang ini, C ini. Nah, Ka 2000 dimasukkan, dapat C, maka nanti delta H0-nya diperoleh dari persamaan yang sebelumnya, maka nanti Anda bisa mempunyai persamaan untuk Ka sebagai fungsi T. Ini adalah ini, dengan C-nya dan delta H0-nya sudah dihitung terlebih dahulu, sudah dicari. Nah, kemudian untuk pada temperatur 298 tinggal Anda masukkan yang ini. Nah, cenderung soal yang nomor 3 ini lebih mudah daripada yang Anda sebelumnya. Kalau Anda yang sebelumnya, Anda harus tebak yang terkonversi berapa. Nah, kalau untuk yang ini sudah diketahui bahwa yang terkonversi adalah 1, berapa? Ini terdisosiasi 1,85%. Oke, nah itu adalah gambaran kira-kira UTS Anda itu seperti apa. Nah, Anda tinggal kira-kira periksa, kan Anda punya hasil kerjaan Anda, benar nggak jalannya seperti yang saya katakan. Ya. Nah, kalau benar salah ngitung ya masih dapat sekitar 75-80. Tapi kalau misalnya salah ya mungkin tidak lulus juga gitu, seperti itu. Bukan tidak lulus, mungkin nilainya di bawah 50, dengan kata lain D. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan ujian Anda bagus-bagus ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan melanjutkan ke materi kuliah kita. Nah, kita sudah masuk ke chapter 2 yang lainnya.
bagian 3. Nah, sebentar ya, saya ada ini. Ya, nah ini. Bukan yang ini, sebentar. Ini ya, yang ini. Oke. Nah, saya akan masuk ke bagian reaksi kompleks lainnya. Oh, kok nggak ada? Kok nggak ada ya, sebentar. Oh, yang ini. Oke, saya akan masuk ke bagian lain yaitu reaksi kompleks, yaitu reaksi seri paralel. Ya, sebentar ya, saya ada ini.
Oke ya, saya lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang reaksi kompleks ya, yaitu kalau reaksi kompleks itu biasanya di dalam reaktornya nanti akan terjadi lebih dari satu reaksi. Contohnya seperti yang kemarin reaksi reversibel, ada reaksi A menjadi B, B menjadi A. Nah, reaksi kompleks yang lainnya itu adalah reaksi paralel dan reaksi seri. Ya. Nah, reaksi paralel itu dalam misalnya kalau reaktor dimasukkan ke dalam reaktor, terjadi dua reaksi, yaitu misalnya A menjadi P, A menjadi Q. Ya. Nah, itu adalah reaksi paralel. Jadi P dan Q itu tidak saling ketergantungan. Jadi artinya kalau K1-nya lebih besar dari K2, maka P ini akan lebih banyak. Ya, Q itu lebih sedikit. Nah, tapi Q dan P itu tidak ada saling hubungan. Artinya gini, kalau Q itu akan bisa terbentuk sebelum P. Ya. Nah, jadi nggak ada ketergantungan. Nah, ada reaksi kompleks lainnya adalah reaksi seri. Nah, kalau reaksi seri di sini A menjadi B, B menjadi C. Nah, C ini tidak akan terbentuk kalau B ini tidak pernah ada. Nah, jadi reaksi kompleks itu, reaksi seri paralel itu sering saya identikkan dengan kalau Anda kuliah. Nah, kalau Anda kuliah, Anda tidak akan kuliah di ITENAS atau menginjak bangku kuliah kalau Anda tidak mengikuti step dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian kuliah. Nah, kalau misalnya Anda miss di SMP, Anda nggak akan bisa kuliah di mana? Di perguruan tinggi, karena Anda belum selesai tingkat menengah dan dasarnya. Nah, tapi kalau paralel itu sering saya identikkan, misalnya Anda kuliah di ITENAS, satu lagi Anda kuliah di Unpad, ngambil jurusan misalnya antropologi, misalnya. Nah, jadi kelulusan Anda di ITENAS tidak ada kaitannya dengan kelulusan Anda di Unpad bagian antropologi. Kalau Anda suka mata kuliah antropologi, mungkin Anda akan lebih cepat lulusnya di Unpad. Nah, kemudian baru Anda kuliah lulus di ITENAS, karena mungkin Anda agak susah, nggak suka simulasinya atau apanya, sehingga kelulusan Anda di ITENAS lebih lambat. Ya, artinya dengan kata lain K1-nya di ITENAS lebih kecil daripada K2. Nah, itu adalah perbedaan antara reaksi seri dan paralel. Ya, jadi sama-sama melibatkan dua reaksi, tapi yang kalau reaksi paralel antara reaksi dan yang satu dan yang lainnya itu tidak ada hubungannya. Ya. Nah, kalau reaksi seri itu ada hubungan. Tadi produk C tidak pernah akan terbentuk kalau B-nya tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ambil asumsi yang paling sederhana, yaitu di sini kecepatan reaksinya berorde 1 terhadap reaktan A. Jadi kalau untuk setiap reaksi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti minus RA itu dia terlibat di reaksi pertama dan reaksi kedua. Reaksi pertama dan kedua. Berarti di sini reaksi pertamanya minus RA minus DCA itu adalah K1CA. Reaksi keduanya ditambah K2CA juga, karena kan terhadap konsentrasi reaktan. Maka untuk minus RA sama dengan minus DCA per DT sama dengan K1 plus K2CA. Nah, seandainya ini dianggap konstanta, maka untuk persamaan 17 ini identik dengan reaksi unimolekuler orde 1. Maka penyelesaiannya adalah non CA per CA0 sama dengan minus K1 plus K2 kali T. Nah, itu adalah untuk yang terhadap A. Untuk yang terhadap P itu adalah RP sama dengan DCP per DT sama dengan K1CA. Demikian pula untuk yang Q, RQ sama dengan DCQ per DT itu sama dengan K2CA karena dia di reaksi yang kedua. Nah, baik untuk yang P dan yang Q persamaan 18 dan 19, di sini ada CP, di sini ada CA. Di sini ada CQ, di sini ada CA. Nah, seperti yang kuliah sudah, nah ini bukan tidak dapat diselesaikan, tapi Anda harus mengubah CA itu sebagai fungsi CP atau konstanta. Ya. Nah, jadi di sini kalau yang kemarin kita mengubah CA itu sebagai fungsi CP sebagai fungsi konstanta. Nah, kalau di sini
itu dari stoikiometri. Nah, kalau di sini kita buat suatu persamaan diferensial yang baru. Bagaimana caranya? Dengan membagi RP ini terhadap minus RA-nya. Jadi, kalau kita lihat RP dibagi dengan minus RA, atau DCP per DT sama dengan minus DCA per DT. Nah, ini dicoret. Ya, maka nanti Anda dapat DCP per DT, DCP per DCA itu adalah minus K1 plus minus K1 per K1 plus K2. Nah, kalau sudah demikian, ini adalah buat Anda mungkin lebih mudah. Berarti ini integralnya CP-nya dari CP0 sampai CP, CA-nya dari CA0 sampai CA. Maka hasil integralnya yang ini. Ya. Atau kalau CA0-nya dikeluarkan adalah yang ini. Ya. Nah, CA0 CA per CA0 tidak lain adalah eksponen minus K1 plus K2T. Maka nanti dimasukkan ke sini, berarti CP itu adalah CP0 minus K1 CA0 per K1 plus K2, eksponen ini semua. Nah, ini adalah CP, fungsi CP, FC persamaan CP sebagai fungsi waktu. Ya, nah, jadi seperti ini. Demikian juga untuk yang Q-nya. Q-nya tadi persamaannya adalah ini. Jadi yang dibagi adalah RQ dengan minus RA. Dapatnya adalah yang ini. Nah, persamaannya hampir sama dengan persamaan 23 tadi. Hanya di sini CQ dan ini adalah K2CA0. Kalau tadi di sini adalah K1CA0. Nah, dapatnya yang ini. Nah, ini adalah persamaan reaksi paralel. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan Anda nggak tidur karena saya udaranya bikin saya ngantuk nih, sebenarnya saya ngantuk. Mudah-mudahan Anda nggak tidur di sini. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan ke reaksi konsekutif atau reaksi seri. Nah, untuk reaksi seri ini A menjadi B, B menjadi C. Maka kita ambil kasus yang paling sederhana, yaitu reaksi seri irreversibel ya, dan berorde 1 terhadap setiap reaktannya. Maka di sini tertulis untuk A-nya minus RA sama dengan minus DCA per DT mana K1CA, karena A-nya terlibat di satu reaksi saja. Nah, untuk B, dia terlibat di reaksi pertama dan reaksi kedua. Reaksi pertamanya K1CA, reaksi keduanya dia adalah reaktan, jadi minus K2CB. Nah, di sini kalau Anda lihat, di sini CB, ini ada CA. Maka ini tidak bisa langsung diselesaikan. Nah, diselesaikan dengan membuat diferensial baru atau dengan metode yang lainnya. Nah, untuk ini kita pakai metode integrating factor yang sudah Anda kenal di kuliahnya mungkin kalkulus 1 atau kalkulus 2. Ya, jadi untuk persamaan 28 ini akan diselesaikan dengan metode integrating factor. Nah, untuk yang C itu sama dengan DCC per DT. Nah, sama dengan K2CB. Nah, kita belum tahu CB itu fungsinya seperti apa karena belum diselesaikan dari persamaan 28-nya. Nah, seandainya CB itu merupakan fungsi waktu dan konstanta, maka itu dapat langsung diselesaikan. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa sih integrating factor yang mungkin diajarkan oleh Pak Diki ya, dosen Anda ininya. Nah, integrating factor itu adalah suatu persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini. dy per dx ditambah mxy sama dengan px. Nah, kalau ada persamaan diferensial seperti ini, maka ini integralnya penyelesaian adalah y eksponen integral mx dx sama dengan integral px eksponen mx dx karena di sini nih plus c. Ya. Nah, kita kembali ke persamaan yang Anda punya, yaitu DCB per DT sama K1CA0 eksponen minus K1 dikurangi K2CB. Kalau Anda bandingkan dari yang ini masih agak nggak sama. Berarti persamaan yang ini harus dimodifikasi. Anda pindahkan K2CB-nya ke sini, ke ruas kiri. Maka di sini Anda dapat ini. Nah, kalau Anda sudah lihat ini hampir sama. Kalau Y-nya itu adalah CB, X-nya itu adalah T, maka ini benar DCB per DT. Kemudian
ada suatu fungsi yang mengandung T dikali dengan Y. Nah, fungsi itu adalah K2-nya. Ya. Nah, dikali dengan Y-nya CB. Kemudian PX. PX itu adalah suatu persamaan yang mengandung T. Dalam hal ini adalah yang ini. Nah, kalau Anda sudah punya yang ini, kemudian Anda tinggal masukkan ke persamaan yang ini. Contoh, Y sama dengan eksponen integral mx dx. Nah, berarti di sini Y-nya tadi CB, eksponen ya integral K2 dt sama dengan integral PX. PX-nya yang mana? PX-nya itu adalah yang ini, K1 CA0 eksponen minus K1T dikali E eksponen mx dx plus C. Ya. Nah, mx-nya apa? Mx-nya adalah tadi K2CB. Ya, seperti itu. Nah, kalau dimasukkan itu semua, sehingga nanti Anda dapat CB itu sebagai fungsi dari waktu, yaitu yang ini. Nah, kalau Anda punya persamaan seperti ini, kemudian Anda masukkan ke persamaan untuk menghasilkan CC, ya, untuk menghasilkan CC, yang ini, ya, untuk menghasilkan CC yang ini, maka ini bisa langsung diselesaikan karena CB-nya merupakan fungsi waktu. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini. Nih, kan CB-nya tadi adalah yang ini, K2 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dimasukkan sehingga dapat CC-nya adalah yang ini. Nah, atau paling mudah Anda itu kan raca massa. Anda punya CA0, CA0 itu sama dengan CB plus CC. Ya. Nah, jadi CA0 sama dengan CA plus CB plus CC. Nah, kalau CA dan CB-nya sudah diketahui, maka CC itu adalah CA0 minus CA minus CB. Ya, itu lebih gampang caranya. Oke? Nah, kalau misalnya Anda lihat ke persamaan yang seri, ya, ini ada A menjadi B menjadi C. Nah, artinya apa? Ketika B sudah terbentuk, maka C ini akan terbentuk. Nah, B terbentuk, C ini akan terbentuk. Nah, lama-lama B ini awalnya memang dia naik, ya. B ini awalnya naik. Nah, tapi udah itu pada suatu saat B ini akan turun dengan menaiknya jumlah C. Nah, pada kondisi itu jumlah B itu maksimum. Nah, waktu yang diperlukan agar tercapai CB maksimum kita sebut dengan T maksimum. Makanya tadi Anda lihat di sini ada yang namanya T maksimum. Nah, T maksimum itu dicapai pada saat CB-nya maksimum. Fungsi berharga maksimum maka turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, CB-nya adalah yang ini diturunkan, ya, diturunkan, kemudian didapatlah, ya diturunkan ini, disusun ulang sehingga dapat T max-nya adalah yang ini. Ini untuk reaksi seri. CB max-nya gimana? CB max-nya ya tinggal Anda masukkan, kalau ini Anda punya T max, masukkan ke persamaan CB, Anda dapat CB max-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, nah ini masih ada waktu sedikit ya. Kita lihat, coba Anda masukkan di kolom chat Anda, ya. Di kolom chat Anda, mana chatnya? Nah, kalau misalnya, kalau tadi kan yang saya bahas adalah
kinetikanya berorde 1 semua, ya. Nah, sekarang coba Anda tuliskan kalau reaksi tersebut, reaksi paralel, ya, berorde 2 terhadap reaktannya. Kira-kira menurut Anda penulisannya seperti apa? Silakan di kolom chat-nya. Kalau reaksinya orde 2, persamaan kinetikanya seperti apa?